warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Eva. Hari ini kita akan pelajari tentang fungsi komposisi dalam mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B. Ketika ada dua fungsi yang digabungkan secara berurutan, maka akan membentuk sebuah fungsi baru. Inilah yang biasa disebut fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah 1. F bundaran gx, artinya G dimasukkan ke F. Yang kedua, G bundaran fx, artinya F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf F bundaran G atau juga dapat dibaca fungsi F bundaran G. Fungsi F bundaran G adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Sedangkan untuk fungsi G bundaran F dibaca fungsi G bundaran F. Jadi G bundaran F adalah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Perhatikan gambar berikut ini. Kita mempunyai himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. X, anggota A kita petakan dengan fungsi F ke Y anggota B. Didapatkan yaitu Fx. Selanjutnya, kita petakan Y anggota B atau Fx dengan fungsi G ke dalam C, didapatkan Gfx. Nah, ini yang dinamakan fungsi komposisi. Kita dapatkan fungsi baru yang dinamakan Hx. Hx sama dengan G bundaran Fx, atau bisa kita tulis Hx sama dengan Gfx. Rumus di atas, definisi yang kita dapatkan adalah jika fungsi F memetakan A ke B ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Nah, yang kedua, jika G memetakan B ke C ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx. Maka dapat dihasilkan dari fungsi G dan F adalah sebuah fungsi baru Hx. Kita tulis Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi F dan G dapat ditulis G bundaran Fx sama dengan Gfx, F bundaran Gx sama dengan Fgx. Nah, kita mempelajari hari ini tentang fungsi komposisi dengan melalui proses-proses yang panjang. Di sini saya akan memberikan sebuah quotes atau kalimat motivasi. Segala sesuatu ada ukurannya. Semua orang menjalani takdirnya dengan proses-proses yang berbeda. Jangan takut, jangan khawatir tentang duniamu. Semua sudah diatur olehnya. Takut dan khawatirlah tentang urusan akhiratmu.
sebab tak ada jaminan bagimu tentang hal itu. Begitu. Semoga kita bisa selalu memperbaiki diri. Selanjutnya, Miss akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, yang kedua, F bundaran dalam kurung G bundaran Hx sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran Hx, bersifat asosiatif. Yang ketiga, jika fungsi identitas Ix, maka berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Kita berlanjut ke contoh soal. Yang pertama, jika Fx sama dengan 2x ditambah 3 dan F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7, maka berapakah dari Gx? Oke, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita akan mencari F bundaran Gx. F bundaran Gx diketahui sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7. Kita masukkan fungsi G terhadap fungsi F. Oke, fungsi G di situ adalah apa yang akan kita cari. Jadi kita tulis F Gx sama dengan 2x ditambah 6x dikurangi 7. Kita lihat di soal Fx sama dengan 2x ditambah 3. X yang kita ganti Gx didapatkan 2Gx ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 6x dikurangi 7. Selanjutnya kita pindahkan angka 3 ke dalam sisi satunya. Didapatkan 2Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7 dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita operasikan 2Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10. Oke, selanjutnya angka 2-nya kita pindahkan ke dalam sisi sebelah kanan. Jadi kita hasilkan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 dibagi 2. Nah, didapatkan Gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Jadi Gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. Kita akan melanjutkan ke contoh soal berikutnya. Jika diketahui F bundaran Gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 dan diketahui Gx sama dengan 4x dikurangi 5, berapakah nilai dari F3? Oke, kita akan menjawab bersama-sama. Cara yang pertama, kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu F bundaran Gx sama dengan apa yang kita ketahui dari soal, yaitu x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, selanjutnya kalau ada F bundaran Gx, kita akan mengerjakan G terlebih dahulu, selanjutnya kita mengerjakan F. Maka didapatkan F Gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, kita lihat dari soal. Gx adalah sama dengan 4x min 5. Nah, sedangkan kita lihat F yang di soal adalah F3, berarti Gx di sini adalah 3. Oke, jadi Gx sama dengan 3, sedangkan di soal tertera Gx sama dengan 4x min 5. Berarti kita sama dengankan nilai Gx sama dengan 4x min 5 ke dalam fungsi F yang kita cari, yaitu 3. Jadi kita dapatkan Gx sama dengan 3, Gx tulis 4x min 5 sama dengan 3. Oke, min 5-nya kita pindah ruas. Ya, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi didapatkan 4x sama dengan 3 ditambah 5. Dihasilkan 4x sama dengan 8
kita dapatkan X sama dengan 8 dibagi 4. Jadi X sama dengan 2. Karena F Gx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4, dan untuk Gx sama dengan 3 didapat X sama dengan 2, sehingga Fx kita masukkan ke sebuah fungsi FOG, yaitu F3 sama dengan, kita ganti X menjadi nilai 2, yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 4. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 4, dihasilkan Fx sama dengan 14. Jadi Fx sama dengan 14 dan Fx sama dengan F3, maka F3 sama dengan 14. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini dengan materi fungsi komposisi. Semoga video ini bisa menambah semangat kalian dalam belajar matematika dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.